Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas latihan soal matematika untuk SMP atau MTS kelas 8 semester 1, khususnya mengenai bab 3 relasi dan fungsi. Diharapkan nantinya setelah menonton video ini kalian dapat yang pertama menentukan relasi, yang kedua menyatakan relasi yang tepat ke dalam 3 bentuk, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Jangan lupa kalian klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Silakan kalian berdoa terlebih dahulu supaya nantinya dapat dengan mudah dalam memahami latihan soal ini. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas latihan soalnya. Di sini saya sudah menyajikan beberapa soal. Kita mulai dari soal yang pertama ya. Nah, soal yang pertama, perhatikan diagram panah berikut. Ini ada gambar diagramnya. Relasi yang tepat dari himpunan P ke himpunan Q adalah, jadi nanti relasinya itu dari P menuju ke Q. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita kan di sini tujuannya adalah mau menentukan relasinya. Relasinya apa gitu kan? Nah, untuk menentukan relasi sendiri, kalian itu harus memperhatikan ini. Di sini kan diagram panah kan sudah menghubungkan atau memasangkan anggota-anggota himpunan P dengan anggota-anggota himpunan Q. Sekarang coba kalian perhatikan. Di sini anggota-anggota himpunan P yang dipasangkan itu kan ini. 16, 25, 36, 49. Nah, ini tuh merupakan bilangan apa sih? Kalian lihat saja kira-kira ini tuh bilangan apa? Kok bisa di sini 16 dihubungkan dengan 4. Terus 25 dia dengan 5. 36 dengan 6. 49 dengan 7. Nah, mereka itu kira-kira punya hubungan apa? Kok bisa 16 dengan 4, 25 dengan 5, 36 dengan 6? 49 dengan 7. Coba kalian pikirkan, kira-kira hubungan mereka itu saling apa? Kebetulan di sini kan pilihan ganda ya, jadi kalian bisa langsung melihat di opsi pilihannya, kira-kira 16 itu apanya 4? 16 itu siapanya 4? 25 siapanya 5, gitu kan? Nah, ternyata kalau kita lihat di pilihannya, berarti kan di sini 16 itu merupakan kuadrat dari 4. Benar kan? 16 kuadratnya dari 4. 25 kuadratnya dari 5. 36 kuadratnya dari 6. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang ini, kuadrat dari. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kalimatnya gini. Berarti kan di sini 16 itu kuadrat dari 4. 25 juga kuadrat dari 5. Nah, sedangkan kalau semisal kita menggunakan akar dari, ini tuh sebenarnya tidak tepat. Coba misalkan gini, 16 akar dari 4. Benar apa salah? Salah kan? Nah, akar dari 4 berapa? Harusnya kan akar dari 4 itu 2, bukan 16. Jadi, untuk kalimat akar dari itu salah. Yang tepat adalah ini. 16 kuadrat dari 4. Itu kan berarti sama saja dengan 16 kuadrat dari 4. Nah, kuadrat dari 4 itu 16, gitu kan? Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Tentukan aturan relasi yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q jika diketahui himpunan P sama dengan 2, 3, 4, 6, 8, 10 dan himpunan Q 1, 2, 3, 5. Serta himpunan pasangan berurutannya adalah 2,1, 4,2, 6,3, 10,5. Nah, jadi ini sama seperti soal yang pertama, sebenarnya kita itu disuruh menentukan relasinya. Bedanya kalau yang tadi soal pertama itu kan sudah diketahui diagram panahnya. Sedangkan di soal yang ini yang diketahui adalah himpunan pasangan berurutannya. Nah, sama saja seperti tadi, kita itu harus mengamati bilangannya. Di sini kan berarti tadi 2 dipasangkan dengan 1 kan, berarti 2 itu dipasangkan dengan 1.
4 dipasangkan dengan 2, 6 dipasangkan dengan 3, 10 dipasangkan dengan 5. Nah, kita amati bilangan-bilangannya. Di sini kira-kira 2 dengan 1 itu hubungannya apa? 4 dengan 2 itu hubungannya apa? 6 dengan 3, 10 dengan 5 itu hubungannya apa? Yang mana mereka semua itu punya hubungan yang sama. Misalkan, di sini kelipatan dari, ya udah, ini juga kelipatan dari. Pokoknya semuanya kelipatan dari. Kalau misalkan akar dari, berarti ya semuanya akar dari. Kalau kuadrat dari, ya semuanya kuadrat dari. Nah, tinggal kita amati. Kalau kita perhatikan sebenarnya di sini kan 2, ini 1, 4, ini 2, 6, ini 3, 10, ini 5. Nah, berarti di sini kan 2 kalinya kan? Nah, coba aja kalian lihat. 2, 2 kalinya dari 1. 4, 2 kali dari 2. 6, 2 kali dari 3. 10, 2 kali dari 5. Nah, iya kan? Kan berarti kan di sini 2 kali 1. Ini kan 2 kali 2 kan 4. Ini 3 kali 2. Yang ini 5 kali 2 juga. Jadi di sini relasinya adalah 2 kali dari. Nah, ini relasinya. Coba kalau misalkan kalian masih ragu, kita hubungkan aja di sini. Misalkan ini ya, 2 kali dari 1. Bener nggak? Bener ya, 2 kali dari 1. Berarti kan di sini sama aja dengan 2, itu sama dengan 2 kalinya 1 gitu. Nanti yang ini juga sama, 4 2 kali dari 2. Berarti 4 sama dengan 2 kali 2. Kan bener kan? Nah, jadi di sini sudah ketemu bahwa relasinya adalah yang ini, 2 kali dari. Bisa ya cara mengerjakannya, ini relasinya. Nah, ini soal yang kedua, kemudian kita mau lanjut ke soal yang ketiga. Di soal yang ketiga ini, kita sebenarnya sama, masih, di sini relasinya sudah diketahui nih. Kebetulan di soal yang nomor 3, relasinya sudah diketahui, kita tinggal menentukan diagram panah. Diketahui himpunan A itu anggotanya ini, himpunan B ini. Nyatakanlah hubungan dari himpunan A ke himpunan B sebagai relasi kelipatan dari dengan menggunakan diagram panah. Nah, di sini kan sudah diketahui bahwa relasinya adalah kelipatan dari. Untuk menyelesaikannya, berarti kita langsung menggambar diagram panahnya ya. Nah, ini sebagai anggota dari himpunan yang pertama, terus nanti di sini sebagai anggota dari himpunan yang kedua. Kita masukkan anggota-anggotanya, di sini berarti kan untuk himpunan A yaitu ini, 2, terus ada 6, 8, 9, 15, 17, 21. Terus kalian buat titik-titiknya, jangan lupa nanti untuk menghubungkan dengan pasangan dari himpunan B-nya. Nah, tinggal yang di sini berarti anggota B-nya kan ada 3, 4, 5, sama 7. Nah, kalian buat lingkarannya. Kemudian tinggal kita pasangkan. Kebetulan di sini relasinya adalah kelipatan dari. Jadi kalian tulis saja relasinya di sini. Kelipatan dari. Nah, tinggal kita pasangkan. Sebelum memasangkannya, kalian tahu kan kelipatan dari itu maksudnya gimana? Berarti 2 kelipatan dari siapa? 6 kelipatan dari siapa? Gitu kan? Nah, kalau 2 kelipatan dari siapa? Di sini pilihannya itu hanya ada 3, 4, 5, 7. 2 apakah kelipatan dari 3? Bukan kan? 2 kelipatan dari 4? Bukan juga. Dan seterusnya ini juga bukan ya. Berarti 2 itu nanti tidak punya pasangan. Kita lanjut ke 6. 6 kelipatan dari siapa? Nah, 6 itu ternyata dia kelipatan dari 3. Nah, berarti nanti kita panahkan 6 dengan 3. Ada lagi? Tidak ya. Terus 8 itu dia kelipatan dari siapa? Ternyata 8 kelipatan dari 4 ya. Nah, kemudian 9 kelipatan dari siapa? 9 itu bisa kelipatan dari 3. Nah, jadi panahnya ke sini. Kemudian 15 kelipatan dari siapa? 15 bisa kelipatan dari 3, bisa juga dia kelipatan dari 5. Nah,
Kalau 17 kelipatan dari siapa? Nggak ada ya. Sedangkan 21 dia kelipatan dari 3, sini ya, kelipatan dari 3 dan kelipatan dari 7. Nah, jadi ini cara menggambar untuk diagram panah. Intinya sih tinggal kalian pasang-pasangkan saja dan sesuaikan dengan relasinya. Relasinya apa gitu. Kebetulan di sini relasinya adalah kelipatan dari. Bisa ya cara mengerjakannya. Ini ya kelipatan dari. Kita lanjut untuk soal yang keempat. Diketahui himpunan P 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan himpunan Q-nya 3, 4, 5, 6, 8. Nyatakanlah relasi faktor dari himpunan P ke himpunan Q dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Jadi di sini relasinya adalah faktor dari. Kalian tahu faktor dari kan? Kalau faktor dari itu sebenarnya gini, faktor dari 6 misalkan ya, faktor dari 6 berarti dia ada 1, terus 2, terus 3, terus 6. Jadi faktor dari itu bilangan yang bisa membagi habis 6, itu namanya faktor dari. Bisa ya? Nah, tinggal kita pasangkan saja, berhubung di sini yang diminta adalah himpunan pasangan berurutan, jadi kita langsung menuliskannya, himpunan pasangan berurutannya. Nah, untuk himpunan pasangan berurutan sendiri, ingat kita awali dengan kurung kurawal, kemudian kita tulis pasangannya. Di sini kan faktor dari. Kita mulai dari 1 dulu ya, anggotanya P. Kan dari P ke Q, berarti ya P-nya dulu, baru nanti Q-nya. P-nya siapa? 1 dulu ya. 1 itu faktor dari siapa? Kita lihat di sini. 1 faktor dari 3 bukan? Iya kan? Nah, kalau 1 sebenarnya dia itu faktor dari semua bilangan, makanya di sini 1 faktor dari 3, 1 faktor dari 4, 1 faktor dari 5, dan seterusnya sampai 8. Jadi kita tulis aja semuanya. Ini kan 1 faktor dari 3, kemudian lagi 1 faktor dari 4, kemudian lagi 1 faktor dari 5, kemudian 1 faktor dari 6, terus ada 1 faktor dari 8. Nah, setelah satunya sudah, tinggal kita lanjut ke 2. 2 itu faktor dari siapa? Nah, yang bisa dibagi habis oleh 2 itu siapa? Kan ini karena ada 4, terus ada 6, dan 8. Jadi, 2 faktor dari 4, terus 2 faktor dari 6, 2 faktor dari 8. Nah, ini sudah. Tinggal kita lanjut ke 3. 3 itu bisa membagi habis siapa saja. Ya ini kan 3 sendiri ya. 3, 6. Berarti 3 faktor dari 3, terus 3 faktor dari 6. Setelah 3 ada 4. 4 faktor dari siapa? 4 bisa membagi siapa saja? Ya ini, 4 dan 8. Jadi 4 faktor dari 4, 4 faktor dari 8. Setelah itu tinggal 5. 5 bisa membagi habis siapa? 5 juga kan, 5 sendirian. Berarti di sini 5 faktor dari 5. Dan yang terakhir di sini 6. 6 bisa membagi habis siapa? 6. Jadi 6 faktor dari 6. Nah, ini kan sudah. Kalau sudah selesai tinggal kita kasih kurung tutup. Nah, jadi ini cara menentukan himpunan pasangan berurutan. Sekali lagi, kalau misalkan ada relasi, kalian perhatikan relasinya. Karena di sini faktor dari, jadi nanti itu yang dijadikan kalian acuan. Nanti biasanya kan beda-beda setiap soal, bergantung soalnya relasinya apa gitu. Kita lanjut soal yang nomor 5. Buatlah diagram Kartesius dari relasi 1 lebihnya dari himpunan 2, 3, 5, 9, 12 ke himpunan 1, 4, 7, 10, 13. Untuk menyelesaikan soal ini, berarti langsung saja kita gambar diagramnya, karena yang ditanyakan adalah diagram Kartesius. Ingat, untuk diagram Kartesius sendiri, yang mendatar ini adalah anggota dari himpunan yang pertama, yaitu ini. Jadi kita tulis anggota himpunannya ada 2, 3, terus ada 5, ada 9, dan ada 12. Kemudian untuk yang atas ini himpunan yang kedua. Himpunan yang kedua kan ini. Jadi di sini adalah 1, 4, 7, 10, 13. Nah, setelah kita tulis anggota-anggota himpunannya, tinggal kita pasangkan.
Kebetulan di sini relasinya adalah 1 lebihnya dari, nah kalian jangan sampai keliru ya. Kita lihat di sini 2, 2 dulu, kita akan memasangkan 2. 2 itu 1 lebihnya dari siapa? Dari siapa coba? Dari 1 kan? 2 itu 1 lebihnya dari 1. Jadi 2 itu lebih 1 dari 1 gitu. Intinya gitu. Atau kalau misalkan kalian masih bingung, misalkan ini ya 3. 3 itu 1 lebihnya dari siapa? Dia itu lebih 1 dari 2 dong pastinya. Nah, tinggal kita pasangkan aja. Di sini kan, oh ya, untuk memasangkan kita mulai dari yang mendatar ya, berarti di sini 2. 2, 1 lebihnya dari 1, berarti kan di sini. Dia lurus ke sini. Terus 3, 1 lebihnya dari 2, tapi ternyata 2 kan nggak ada, jadi dia tidak punya pasangan, biarkan saja. Kemudian 5 itu 1 lebihnya dari 4 kan, nah tinggal kalian pasangkan saja dengan 4, berarti di sini. Kalau 9, dia 1 lebihnya dari 8, nah ternyata 8-nya nggak ada, berarti nggak usah, kayak gini aja. Terus kalau yang ini 12, 1 lebihnya dari 11 kan harusnya. Nah, ternyata nggak ada juga, berarti ya sudah, inilah jawabannya. Nah, bisa cara mengerjakannya. Jadi sebenarnya untuk relasi ini, yang penting kalian itu harus paham dengan kalimatnya. Biasanya itu banyak sekali yang keliru dalam memahami kalimatnya. Dipahami lagi ya, di sini kan 3, 1 lebihnya dari 2 gitu. Demikian pembahasan video kali ini. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Nantikan terus videoku yang selanjutnya karena masih ada banyak sekali pembahasan latihan-latihan soal yang lainnya. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.